Terdapat 9 teori kriteria Hill epidemiologi, yaitu kekuatan hubungan. Besarnya angka dapat menunjukkan hubungan antara paparan atau sebab dengan kejadian suatu penyakit. Semakin kuat hubungan dapat ditunjukkan dengan angka yang dihasilkan semakin besar, sehingga hubungan tersebut bersifat kualitas. Kekuatan hubungan antara panjang dan kejadian penyakit dapat dilihat dari nilai RR resiko relatif odds ratio dan nilai P masing-masing studi conform of progress assessment konsisten. Suatu penelitian memiliki nilai konsisten jika dilaksanakan pada waktu, tempat, populasi, dan juga peneliti yang berbeda. Selain itu, desain penelitian yang dipakai juga harus berbeda. Kriteria konsistensi bersifat mutlak, penelitian bersifat kualitas, perhubungan spesifik, spesifikasi. Paparan yang semakin spesifik menyebabkan penyakit tertentu akan menunjukkan semakin kuatnya hubungan antara paparan dengan suatu kejadian penyakit. Suatu paparan atau penyebab ditujukan hanya untuk satu penyakit agar bersifat kualitas. Hubungan temporal. Suatu faktor penyebab atau paparan harus berlangsung atau ada sebelum terjadinya suatu penyakit sehingga dapat bersifat kausalitas. Respon dosis. Kriteria ini dapat juga disebut dengan dose response relationship. Besar kecilnya dosis obat atau intervensi atau paparan yang diberikan kepada efek akan menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara paparan dan efek yang dihasilkan. Biologikal. Kelayakan biologis. Hubungan kualitas antara paparan efek harus dapat dijelaskan secara biologis. Hubungan tersebut harus dapat dijelaskan secara runtut sehingga dapat menimbulkan suatu kejadian penyakit. Koherensi. Hubungan antara paparan dan efek terjadi dapat dibuktikan sesuai dengan fakta dan logika mengenai penyakit tersebut. Sebuah penelitian dapat dikatakan koheren atau bertalian apabila peneliti tersebut tidak dapat bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang sudah terjadi secara umum. Bukti percobaan. Suatu peneliti yang menggunakan desain penelitian eksperimental dapat menimbulkan hubungan kualitas melalui medical record trial, intervensi, dan studi pada hewan. Kemungkinan kualitas yang dihasilkan akan semakin kuat apabila menggunakan desain penelitian eksperimental ini. Analogi. Hubungan kualitas yang sudah dapat dibuktikan sebelumnya dengan kondisi relatif sama dapat dianalogikan memiliki tingkat kualitas yang sama, memiliki karakteristik yang hampir sama. Ukuran dasar epidemiologi digunakan untuk mengetahui kejadian dan pola satu penyakit atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Beberapa ukuran dasar epidemiologi sebagai berikut. Bilangan absolut. Bilangan absolut merupakan bilangan mutlak yang tidak memiliki pembanding. Rasio. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya bukan bagian dari penyebut. Proporsi. Proporsi merupakan hasil pembagian dari suatu bilangan dengan bilangan yang lain, di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut. Rate. Rate adalah pembanding suatu peristiwa dibanding dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena peristiwa yang dimaksud. Populasi at risk dalam waktu yang sama yang dinyatakan dalam persen atau per mil. Ukuran frekuensi penyakit. Ukuran frekuensi penyakit adalah ukuran yang digunakan untuk mengatur kejadian penyakit, kecacatan atau kematian pada populasi. Ukuran morbiditas prevalence adalah
semua populasi yang menderita penyakit, kasus baru dan lama. Dari populasi dalam periode waktu tertentu, prevalence dibagi menjadi dua, yaitu point prevalence. Point prevalence digunakan untuk mengatur banyaknya orang pada waktu populasi yang menderita sakit pada saat tertentu. Periode prevalence digunakan untuk mengatur banyaknya orang yang menderita sakit dari suatu populasi pada suatu periode waktu tertentu. Identis adalah angka kasus baru suatu penyakit dari populasi yang berisiko selama periode waktu tertentu. Insiden dibagi menjadi dua, incidence rate. Incidence rate menunjukkan kecepatan kejadian suatu penyakit dan digunakan untuk menghitung insiden di mana kasus baru muncul diamati suatu populasi berisiko dengan periode pengamatan yang berbeda-beda. Insiden kumulatif menunjukkan probabilitas individu dalam suatu populasi untuk menjadi sakit dalam periode waktu tertentu dengan asumsi bahwa semua yang sehat berisiko diamati sampai timbulnya penyakit pada periode tertentu.